Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, how are you today? Okay, I hope all of you are well today, so you can join or follow the English lesson. Okay, before I explain something, it is better that for me to introduce myself to you. I think all of you have known my name. My name is Ma'am Amy and I am an English teacher. Today I will explain about suggestion and offer. Suggestion and offer here are included to a kind of text that is transactional text. Do you know what is text? Tahu nggak teks itu apa? I'm sure that all of you think that text is a passage, a series of paragraphs that in the form of passage. Kamu mungkin berpikir bahwa teks adalah sekumpulan kalimat yang membentuk sebuah bacaan. Ini juga tidak salah, tapi kurang tepat karena bacaan itu adalah bagian dari teks. Jadi, what is text? Text is a means of communication. It can be in the form of passage, written message, gesture, pamphlet, brochure, announcement, advertisement, etc. Jadi, teks adalah alat komunikasi. Kalau di situ tidak ada komunikasi, berarti tidak dikatakan teks. Tapi selama itu ada komunikasi, itu dikatakan teks. Teks bisa dalam bentuk gambar, tanda, bacaan, advertisement, iklan, dan sebagainya. Misal, mungkin kalian misalnya ketemu dengan tanda yang tanda stop. Di situ ada tanda merah yang di tengahnya putih. If you find this sign, you will stop. Kamu akan berhenti. Adakah komunikasi di situ? Nanti kalian akan menjawab, oh tidak ada. Loh, kenapa kalian kok berhenti kalau tidak ada? Nah, kalian berhenti karena ada komunikasi antara kamu dan tanda tadi. Nah, itulah yang dikatakan teks, alat komunikasi. There are three kinds of text. Ada 3 macam teks. The first is transactional and interpersonal text. The second is monologue. The third is functional text. Saya ulangi, I'll repeat. There are 3 kind of text. The first is transactional and interpersonal text. Second, monologue. The third is functional text. Transactional text and interpersonal text usually in the form of expressing. Ya, jadi transactional and interpersonal text itu biasanya dalam bentuk ungkapan. Nah, perbedaan antara transaksional dan interpersonal, kalau yang transaksional text, there is transaction between listener and speaker. Jadi, ada transaksi antara pembicara dan pendengar. Ungkapan di sini antara pembaca dan pendengar itu ada jawaban ya atau tidak. Contoh, misal kalian ditawari, "Can I help you, sir?" "Oh, no, thanks." Nah, ini yang dikatakan transaksional text, yaitu masuk offering. Kenapa kok dikatakan transaksional text? Karena di situ ada transaksi antara pendengar dan pembicara, yaitu, "Bisakah saya bantu?" "Oh,
tidak. Jadi ada jawaban ya atau tidak. Itu transaksional text. Nah, kalau interpersonal text di situ tidak ada transaksi. Ya, hanya ada respon. Misal, good morning students. You will not answer yes ma'am, no ma'am. Nah, itu kalian tidak akan menjawab ya atau tidak. Kalian akan menjawab good morning ma'am, morning. Jadi tidak ada jawaban ya atau tidak. Atau dikatakan interpersonal text itu untuk basa-basi. Paham ya? Apa yang dimaksud dengan transaksional dan interpersonal text. Nah, yang kedua inilah yang dikatakan monolog teks atau berupa bacaan sekumpulan kalimat yang bisa di spoken atau written. Yang masuk dalam monolog yaitu kelompoknya yang sudah kalian kenal, ada 13 macam teks tadi. Golongannya naratif teks, descriptive teks, recount teks, report teks, news item, explanation, dan sebagainya. Nah, these are included to monolog text. Itu tadi yang termasuk pada monolog text. Nah, yang ketiga, the third text is functional text. Text is made based on its function. Teks dibuat berdasarkan fungsinya. Ini yang dinamakan functional text. Kalian akan membuat teks berdasarkan fungsinya. For example, if you want to promote something, ya, jika kalian akan mempromosikan sesuatu, kalian akan membuat advertisement, akan membuat teks advertisement. Kalau kalian ingin membuat pengumuman, kalian akan membuat announcement. Jadi yang masuk pada functional text yaitu golongannya advertisement, announcement, brosur, pamflet, memo, kemudian bisa juga leaflet dan sebagainya. Inilah yang dinamakan functional text. So, sejak sekarang kalian sudah paham apa sih teks itu. Jadi tolong please omit that text is a message. Jadi hilangkan bahwa teks adalah bacaan, bukan ya. Jadi teks adalah alat komunikasi. Di situ ada 3 macam ya. Nah, sekarang dalam semester 1 in the first term there are 5 base competence, ada 5 KD dalam satu semester. KD yang pertama adalah tentang suggestion and offer. Yang kedua yaitu asking and giving opinion. Yang ketiga masuk invitation. Yang keempat analytical. Dan yang kelima adalah passive voice. Nah, ini sekarang saya akan menjelaskan tentang suggestion and offer ya. Nah, this is the definition of suggestion. Suggestion means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Nah, di sini definisinya dari suggest adalah memberikan saran yang diberikan atau yang ditujukan dalam bentuk ide atau rencana untuk dipertimbangkan oleh orang lain. Itu jadi istilahnya kita memberikan saran atau usul. Suggestion di sini masuk benda abstrak ya, yang dipakai untuk memberikan saran atau solusi. Nah, karena hanya merupakan saran itu bisa diterima dan bisa ditolak.
Tujuan dari suggestion and offer, the social function of suggestion and offer, especially suggestion here, khususnya di sini suggestion. Secara umum, as general, the social function of suggestion is to facilitate interpersonal communication between different people, memberikan fasilitas untuk komunikasi antar dua orang atau lebih yang berbeda. Nah, a specific, the social function of suggestion is to help someone who needs any advice by giving our personal opinion. Second, to help in deciding something, to help someone's problem. Fourth, to ask and give suggestion to someone and give responses to the suggestion whether accepting or refusing. Fifth, to help someone who needs any suggestion or advice by giving our personal idea and opinion in our daily life. Jadi memang secara khusus untuk tujuan atau social function dari suggestion adalah memberikan saran yang tujuannya membantu orang lain dalam memutuskan sesuatu. Berikutnya, ini ada beberapa ungkapan untuk meminta saran. Ya, ini these are some expressing asking suggestion. Ini adalah beberapa ungkapan yang dipakai untuk meminta saran. Contoh yaitu I have a problem. I need your advice. Be careful with the word advice. Hati-hati dengan kata advice. Advice di sini menggunakan C, berarti di sini kata benda. Kalau yang advice menggunakan huruf S, advice, itu adalah kata kerja. Ini advice, kalau yang kata kerja advice, wise, ya. I advise you, berarti saya menasehati kamu. Ya. Second, what do you suggest? Do you have any suggestion? What should I do? If you me, what would you do? What is your advice? Please tell me what to do and what ought I to do. Ini adalah macam-macam meminta saran. Nah, ini adalah beberapa, tadi kan meminta saran. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk memberikan saran. Bisa dalam situasi formal, bisa situasi informal. The situation formal, for example, in the meeting, and when you speak with the older people or with the people that you don't know or just know. Ya, jadi maksudnya formal, informal di sini adalah situasinya. Kalau situasi formal mungkin dalam rapat, dalam situasi pembelajaran, atau kalian ngomong dengan orang yang lebih tua atau kepada guru atau orang tua atau pada orang yang baru kita kenal, itu namanya formal. Kalau informal mungkin kalian berbicara dengan seusia atau orang yang sudah kita kenal. Ya. Nah, di sini yang formal kita bisa menggunakan beberapa ungkapan. Nah, di situ ada I would like to suggest you that bla bla bla. It is better for you to bla 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 dan sebagainya. Kemudian yang informal, nah di sini bisa menggunakan how about, what about. Nah, itu diikuti dengan kata kerja bentuk ing. Misal, how about going to the cinema? What about cycling? Bagaimana kalau kita bersepeda? Try to, cobalah untuk. Nah, itu adalah macam-macam bentuk yang informal. Itu yang untuk memberikan saran. Kemudian berikutnya adalah nih contoh-contoh kalimatnya. Kalau tadi kan beberapa ungkapan, ini contoh full dalam kalimat.
Misal, what about eating at the new place? How about going to some place first? Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau contoh dalam sebuah kalimat. Kalau tadi kan hanya let's titik-titik, what about diikuti verb ing. Ini adalah contoh-contohnya. Sekarang respond to suggestion. Nah, tadi sudah meminta, kemudian memberikan. Nah, namanya memberikan saran kan terserah yang diberikan saran. It can be accepted, it can be refused. Bisa diterima, bisa juga ditolak. Nah, kalau diterima, kita bisa menggunakan ungkapan ini, baik itu formal ataupun informal. Yes, I'd love to. That sound like a good idea. Thank you. Why didn't I think of that? Kalau refuse, I tried that but sudah dicoba tapi that's good idea. Itu ide yang baik tapi. Nah, ini adalah respon dari suggestion. Nah, perhatikan kalimat-kalimat di dalam kolom ini. Itu ada kalimat di dalam kolom, kalian bisa membacanya dan bisa melihat. I suggest that he clean his room. We recommend that she read. I propose that bla 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 dan seterusnya. Coba di situ kalian perhatikan. Di sini ada kata I suggest that he clean. We recommend that she read. Kemudian we advise that he work. Nah, di sini dalam kalimat pertama, kedua, dan kelima, di situ subjeknya tunggal. Tapi di sini kok bentuk satu tidak ada s-nya. Kenapa? Nah, di sini pasti tentu ada pertanyaan. Perlu kalian ketahui. Nah, kata-kata kerja yang ada di sini ini adalah kata kerja yang menyarankan. Semuanya menginginkan orang lain melakukan sesuatu. Jadi want another person to do something. Nah, di sini kok bisa tidak ada s-nya? Nah, inilah yang dikatakan subjunctive. Ya, subjunctive is a simple form of verb that is placed after certain verb that indicates someone else does something. Subjunctive adalah kata kerja bentuk dasar, ya ini bentuk dasar yang diletakkan setelah kata kerja tertentu yang menginginkan orang lain melakukan sesuatu. Nah, kan sama dengan saran. Saran kan menginginkan orang lain melakukan sesuatu. Jadi, kalau ketemu kata kerja ini kemudian diikuti that, subjek selalu bentuk dasar kata kerjanya. Ya, beda kalau tidak ada that-nya. Kata suggest misalnya tidak ada that-nya. I suggest you to clean his room, atau I suggest him to clean his room. Maknanya sama dengan I suggest that he clean his room. Jadi kalau rumusan ini pakai that, kata subjek, kata kerja ini that subjek plus verb 1. Saya ulangi, subjek certain verb, kata kerja ini that subjek plus verb atau verb 1. Nah, kalau ada objeknya tidak pakai that, ya subjek kata kerja ini, objek to verb 1. Saya ulangi, subjek verb ini, kemudian objek to verb 1. Saya yakin Anda sudah bisa paham ya. Nanti if there is a question, please ask me after you watching this video. Nah, this is the example, the dialogue that contain expressing suggestion. Ini adalah contoh percakapan yang ada
ungkapan sarannya, ya. Nah, sekarang kita mendiskusikan tentang offer. Offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Offer can be given in terms of food, money, solution, friendship, or bargain. It can be taken or refused. Sama dengan saran tadi, namanya tawaran, bisa ditolak, bisa tidak, yaitu menawarkan sesuatu kepada orang lain. Beda dengan saran. Kalau ini menawarkan, ditawarkan, baik itu dalam bentuk fisik atau abstrak. Kalau dalam bentuk fisik, misalnya kalian menawarkan makanan, menawarkan minuman. Nah, kalau dalam bentuk abstrak, menawarkan bantuan. Itu yang dikatakan offer, ya. Nah, social functionnya ya sama dengan suggestion, yaitu to facilitate an interpersonal communication between different people. Nah, for specific social function khususnya ya to give offering, yaitu memberikan tawaran, to give offering to another person. Ya, I repeat, a specific social function is to give offering to another person. Nah, ini ada beberapa ungkapan offering, yaitu kita bisa menggunakan model, yaitu can, may, shall. Contohnya di sini, can I help you, may I read this book, nah, dan sebagainya. Next, nah di sini yang tadi kan secara umum. Nah, ini saya coba untuk membedakan mana yang formal dan informal. Ya, kalau kalian lihat di sini, loh, mem tadi kok can, may. Nah, itu biasanya dipakai untuk informal. Formal dan informal di sini sesuai dengan yang suggestion, yaitu berdasarkan situasinya saja. Nah, ini pakai would, kalau di sini pakai will. Ya. Jadi pas model bentuk kedua dipakai untuk yang lebih formal. Nah, ini yang informal. Can I itu masuk yang formal, misalnya can I help you, itu kalian gunakan untuk kepada temanmu. Kalau kepada orang yang lebih tua atau situasi formal, could I help you, nah menggunakan could, ya. Itu untuk ungkapan offering atau tawaran. Nah, ini contoh, ya. Contoh dalam percakapan ya antara Pak Jack dengan pelayan. Nah, responding to offer-nya. Responding maksudnya kalau kita menerima ataupun menolak, sama dengan suggestion tadi. Namanya tawaran, bisa diterima, bisa ditolak. Kalau menerima untuk situasi formal dan informal sama. Ya, di sini bisa menggunakan yes please, that would be very nice, thank you, what kind of you, tapi biasanya kebanyakan menggunakan thank you. Ya. Nah, ini tadi kan hanya sedikit. Nah, ini saya berikan yang lebih banyak lagi ya, macam-macam responding to offer. Jadi tanggapan pada offer yang bisa diterima, bisa ditolak. Nah, ini ada yes please, thank you, I would like it very much, thank you, I would, bla bla bla, dan sebagainya. Yang refusing atau declining sama. Bisa diperhatikan. Nah, ini adalah contoh-contoh soal. Misalnya kalian, it is the example of exercise. After you learn about how to offer, how to make suggestion, okay, you try to do the exercise.
Yeah, I hope you can do it well. Okay, I think it is enough for suggestion and offer. Thank you very much for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.